Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, yuk kita belajar lagi. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang materi resensi ya. Baik, sebelum kita mulai ya untuk materi kita hari ini, bagaimana nih perasaan kalian hari ini? Apakah yang A, yang yang senyum lebar semangat nih, atau yang B, mmm, yang lagi cemberut, yang lagi bersedih ya, atau yang ini nih, nggak kelihatan ya C-nya. Nah ini yang C, yang lagi emosi, lagi marah ya. Mudah-mudahan, suasana hati kalian hari ini yang A ya, seperti saya hari ini sedang tersenyum lebar, sedang bahagia hari ini. Setelah kita, menentukan perasaan hari ini, nah ini nih, yuk kita mulai belajarnya hari ini. Apa kalian pernah membaca novel di bawah ini? Nah, ini nih, untuk yang novel satu, nah ada novelnya Dilan nih. Hmm, Pasti kalian pernah tahu kan ya tentang aktor Dilan ini. Ya, ini cerita-cerita anak SMA. Atau mungkin kalau belum pernah baca novelnya, sudah pernah menonton, ya kan? Menonton filmnya di bioskop mungkin ya. Nih, dulu sempat booming ya, sempat viral ya, sempat rame juga anak-anak muda berbondong-bondong melihat film ini. Nah, atau yang satu ini nih, ini novel sastra nih, Bumi Manusia. Nah, seperti ini covernya. Bumi Manusia ini juga sudah pernah difilmkan. Mungkin kalau ada yang belum pernah membacanya atau belum tahu, oh ternyata dari novel nih, yang difilmkan. Ya, benar. Bumi Manusia ini karangan karya Pramudia Anantatur. Ini merupakan sebuah novel yang sudah pernah difilmkan. Kebetulan ya, aktornya sama nih aktor utamanya ya, antara Dilan dan Bumi Manusia. Baik, yuk kita lanjut. Nah, ini kan hari ini kita bahas resensi. Apa sih ya? Apa sih hubungannya antara dua novel tadi tuh dengan materi kita hari ini, dengan resensi? Hmm, ada yang sudah pernah tahu atau mungkin sudah pernah mengenal tentang resensi? Hmm. Nah, pada 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 hari ini ya, kita akan belajar tentang resensi. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar tentang mengenal nih. Kenalan dulu ya kan. Tak kenal maka tak sayang nih. Nah, kita harus kenalan dulu dengan si resensi ini. Nah, apa aja yang perlu kita kenal? Yang pertama, kita harus mengenal tentang manfaatnya. Buat apa sih, ya kan? Kita belajar resensi, ya kan? Nah, kita harus belajar manfaatnya nih. Setelah dari manfaat, kita harus, nggak harus juga sih, yang akan kita pelajari tentang strukturnya. Nah, apa saja dalam resensi ini? Begitu. Selanjutnya, setelah kita kenalan nih dengan si resensi, kita akan bahas tentang kebahasaannya. Kebahasaan dari resensi. Nah,
Apa saja kebahasaannya? Yang pertama ada konjungsi, pernyataan saran, dan kata serapan. Nah, dari konjungsi sendiri, ini kita bagi lagi nih, bisa kita pecah menjadi 3. Ada konjungsi penerang, konjungsi penyebab, dan konjungsi temporal. Nah, pastinya kalian sudah pernah nih, ya kan, belajar tentang konsep konjungsi ini. Ya, nanti kita review ya, sejauh mana pemahaman kalian. Yuk, kita lanjut. Tujuannya apa sih kita belajar ini? Nah, tujuannya agar kalian tuh dapat, nah ini nih, dapat menjelaskan pengertian dari resensi. Yang kedua, ya, kalian dapat mengidentifikasi struktur dari resensi. Nah, yang ketiga, kalian dapat menentukan kaidah kebahasaan dari resensi. Oke, baiklah. Yuk kita lanjut. Nah, kita kenalan ya. Tadi kan kita sudah sempat kenalan sedikit nih dengan resensi. Apa saja? Nah, yuk kita kenalan. Nah, bagaimana nih? Nama lain dari resensi. Nah, tadi katanya ada yang mungkin ada dari kalian ada yang sudah pernah mengenal, ada yang sudah pernah mendengar ya kan resensi. Oh, resensi itu ini nih gitu. Coba kita jawab. Ini pertanyaan pertama nih. Nama lain dari resensi. Yang A, teks ringkasan. Karena meringkas sebuah karya dengan mempertimbangkan kelebihan karya tersebut. Atau yang B, teks ulasan. Karena mengulas sebuah karya dengan mempertimbangkan kelebihan karya tersebut. Yang mana nih? Nah, benar sekali. Jawabannya adalah yang B. Karena teks ulasan itu mengulas sebuah karya dengan mempertimbangkan kelebihan karya tersebut. Oke, baiklah. Kita lanjut. Nah, ini manfaat. Nah, tadi kan setelah kenalan di awal kita akan belajar manfaat ya. Sudah dijelaskan di awal ya. Nah, manfaat adanya resensi bagi penerbit. Nah, ingat nih, yang dimau bagi penerbitnya. Buat apa sih? Ya kan? Tuh, coba yang A untuk mendapatkan keuntungan finansial. Bisa, ya kan? Karena penerbit kan pengennya jualan nih, cuan-cuan, ya kan? Mau cari uang. Nah, yang B sebagai bahan masukan penulisan buku. Nah, kalau penulisan buku berarti buat siapa? Nah, di sini sudah ada penulisan. Berarti ini fungsinya untuk penulis. Nah, sedangkan ya lanjut yuk. Coba yang C, mendapatkan informasi atau pemahaman yang cukup tentang isi buku. Karena di sini yang di highlight nih. Untuk informasi atau pemahaman. Berarti ini untuk siapa? Untuk pembaca. Supaya kalian kalau misalnya mau beli buku atau mau nonton film, kalian nggak rugi tuh keluar uang ya kan? Kalian bisa baca resensi dulu. Terus yang D, mengetahui buku yang patut dibaca. Nah, sama ya kayak yang tadi ya, mendapatkan informasi. Ini untuk pembaca. Yang E, mendapatkan baik dan buruknya sebuah buku. Nah, sama. Ini seperti tadi untuk pembaca. Nah, berarti untuk penerbit yang mana? Yang ini ya. Tadi ya. Oke. Lanjut yuk. Nah, di asesmen 2. Nah,
Ini manfaat resensi bagi pembaca resensi. Nah, tadi kan kita sudah bahas tuh di asesmen 1, ya kan? Coba kita cari. Masukan untuk penulis. Masukan untuk penulis berarti buat siapa? Buat penulis dong, ya kan? Berarti ini buat penulis. Yang kedua, keuntungan finansial buat penerbit ya tadi ya. Oke. Yang ketiga, pemahaman isi buku. Ya, buat pembaca. Yang keempat, mengetahui identitas buku. Itu buku karyanya siapa sih? Kayak gitu ya. Ini pembaca juga. Nah, yang kelima, mendapat bimbingan. Siapa nih yang dibimbing? Pembaca juga ya. Oke. Berarti jawaban yang benar yang mana nih? Ya, benar sekali. Yang 3, 4, dan 5. Oke. Jadi yang ini ya. Baik. Kita lanjut. Nah, di slide selanjutnya. Di slide ini kita akan belajar tentang struktur. Nah, strukturnya apa aja sih resensi itu? Ada 6 nih, guys. Nah, yang pertama adalah judul resensi, ya kan? Ingat, untuk judul resensi itu tidak sama dengan judul buku, ya. Kalau judul buku yang membuat adalah penulisnya, penulis bukunya. Sedangkan judul resensi ini yang buat si penulis resensinya, ya kan. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Yang kedua, struktur kedua adalah sampul buku. Sampul buku ini biasanya berisi buku apa sih, keterangan identitas buku gitu. Dalam buku itu misalnya terdapat berapa halaman, karya siapa, terus terbit tahun berapa. Bisa juga kalian sertakan harganya, boleh ya. Ini di sampul buku. Oh, sorry. Di sampul itu maksudnya identitas buku. Kalau sampul buku sebatas covernya saja. Jadi biar kalian nggak ketuker beli bukunya. Ya, karena penulis itu kan banyak nih, ya kan, banyak karyanya. Nah, sorry, kebalik ya. Untuk sampul buku berarti covernya. Kalau identitas buku tadi yang Kak Nuni sampaikan, isinya berupa nama penulis, terus daftar harganya, jumlah lembar bukunya itu masuk di identitas ya. Terus lanjut di bagian pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisi apa? Tentang bagian buku nih sudah mulai disampaikan. Bagian pendahuluan, terus ada isi resensinya, terus ada penutup. Nah, di penutup ini biasanya kayak kesimpulan. Kalian bisa cantumkan buku itu baik nggak sih, bagus nggak sih, kalian perlu beli nggak? Nah, itu bisa masuk di sini. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini nih. Seperti yang sudah disampaikan di slide sebelumnya terkait judul resensi. Ini judul resensinya Cinta Sejati, judul filmnya dari Habibie Ainun. Berarti kita bahas film nih ya sekarang. Nah, ini untuk sampul bukunya yang tadi, yang Kak Nuni ketukar tadi ya. Ini sampul bukunya, covernya nih. Terus ya ini identitas film
Nah, identitasnya. Nah, judul resensi Cinta Sejati, judul filmnya Habibie dan Ainun. Nah, ini disertakan sutradara juga nih. Sutradaranya Fauzan Rizal. Ada tim editingnya juga, Wawan Iwibowo. Rumah produksinya MD Entertainment. Tahun pembuatan pertama di tahun 2012. Durasinya 2 jam 35 detik. Nah, kalau film kalian boleh sertakan durasi. Tapi kalau buku kalian boleh sertakan jumlah lembar bukunya, ya kan? Terus selanjutnya yang keempat tadi bagian pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini biasanya berisi film ini menceritakan tentang, nah diawali seperti itu ya, isinya berisi tentang bla 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 bla, kayak gitu. Itu pendahuluan. Terus setelah pendahuluan baru kalian masuk ke isi. Oh, isinya itu begini, begitu, begini, begitu. Kalian jabarkan di bagian ini ya. Selanjutnya yang keenam, nah ini tadi ya, untuk bagian penutup. Baik, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, ini nih, unsur resensi. Ada asesmen 3 ya kita. Tadi kan sudah belajar materi nih, berarti kita bisa ke asesmen 3-nya. Unsur resensi yang terdapat pada kutipan tersebut. Nah, tersebutnya ini ya, teksnya yang ada di sebelah sini, sebelah kanan ini. Nah, ini kutipannya ada judul buku, penulis, penerbit, nah jumlah halaman ya tadi. Buku ini pernah mendapat penghargaan dari Musyawarah Kebudayaan Nasional karena dinilai sebagai roman terbaik pada tahun 2003. Roman ini bercerita tentang cinta suci antara orang tua dan anak, antar sesama manusia, cinta manusia terhadap Tuhannya, juga terhadap alam. Nah, ini masuk apa nih unsur ini? Hmm, nah, coba yang ini, yang bagian ini. Ini tadi kan ada judul, penulis. Nah, ini masuk apa ini? Ini masuk identitas buku, ya kan? Terus selanjutnya ini apa? Yang ini masuk bagian penilaian, benar. Berarti jawabannya yang benar yang delta. Belum berubah warna. Bentar ya. Nah, baik. Bisa kita lanjut. Nah, di asesmen 4. Nah, kutipan teks di samping memuat struktur sensi, yaitu, nah kutipannya di sebelah kanan ya. Nah, masuk yang mana nih? Yuk kita baca sama-sama. Novel berbahasa Indonesia yang paling terkenal, bahkan menjadi salah satu novel yang paling mendunia. Semua orang, nah ini tipe ya, maaf ya. Semua orang juga tahu bahwa Laskar Pelangi adalah novel pertama dari tetralogi fenomenal yang ditulis oleh Andrea Hirata. Novel ini sudah sangat terkenal dan sudah menjadi ikon literatur Indonesia. Nah, berarti masuk mana nih? Identitas buku? Bukan, karena tidak ada identitasnya ya. Ada sih, hanya sebatas karya Andrea Hirata gitu aja kan. Tidak ada identitas secara spesifik. Berarti yang mana? Benar sekali. Ini masuk bagian struktur pendahuluan. Ya.
Oke, bisa kita lanjut. Nah, tadi kita kan sudah kenalan tuh, ya kan? Sekarang kita akan masuk ke materi kebahasaan. Kebahasaan dari resensi ya. Ada apa saja? Nah, ini ya konjungsi ya. Yang di awal kita sudah sampaikan ya, Kak Nuni sudah menyampaikan kalau konjungsi hari ini kita akan bahas tiga nih. Tiga konjungsi, ada konjungsi penerang, konjungsi penyebab, dan konjungsi temporal. Konjungsi penerang ini berfungsi menjelaskan atau menginformasikan suatu hal. Nah, biasanya konjungsi penerang ini ditandai dengan kata yakni, yaitu. Nah, kalau ada kata yakni, ada kata yaitu, berarti dia masuk ke konjungsi penerang. Oke, lanjut. Untuk konjungsi penyebab berfungsi menyatakan penyebab atau alasan. Biasanya ditandai dengan kata karena dan sebab ini ya. Kalau ada kata karena, ada kata sebab, berarti dia masuk ke konjungsi penyebab. Nah, baik. Selanjutnya, konjungsi temporal nih. Buat apa ya? Berfungsi menyatakan keterangan waktu. Ingat, temporal itu tempo ya, urutan waktu, keterangan waktu sama. Nah, biasanya ini nih ditandai dengan kata sewaktu, sejak, semenjak, kemudian, atau akhirnya. Nah, ini ya sering sering bertemu ya dengan kata-kata itu. Nah, yuk coba nih. Nah, di asesmen 5. Manakah yang termasuk konjungsi penerang? Coba masih ingat nggak ya? Kali ini yang diutus untuk menghadiri konferensi tersebut hanya dia, yakni si burung merak. Mana nih yang penerangnya nih? Ya, benar sekali. Karena ada kata yakni. Benar. Yuk, kita lanjut. Nah, ini nih. Ada lagi konjungsi penyebab. Buku tersebut memiliki sedikit kelemahan sebab ilustrasi pada sampul buku kurang menggambarkan isi. Penyebab nih, berarti konjungsinya? Iya, benar. Adanya kata sebab. Hmm, Sudah benar nih. Yuk, yang ini, yang konjungsi temporal, konjungsi terakhir ya, dari yang kita bahas, tiga konjungsi tadi. Manakah yang termasuk konjungsi temporal? Mana? Setelah Iqbal Ramadan kembali ke tanah air, Pidi Baik dan Fajar Bustomi langsung menggarap film Milea. Suara dari Dilan. Mana nih? Ditandai dengan adanya kata? Ya, adanya kata setelah. Karena urutan waktu ya. Nah, baik, kita lanjut. Nah, pernyataan saran. Pernah dengar kalian dengan istilah saran? Pasti pernah dengar ya. Saran nih. Pernyataan saran atau rekomendasi adalah sebuah proses komunikasi yang berguna untuk memberikan informasi secara personal. Contohnya, adanya kata jangan, harus, hendaknya. Ya, baik. Bisa kita lanjut. Nah, langsung soal nih, asesmen 8. Mana yang termasuk pernyataan saran? Nah, kata kuncinya yang mana nih dari kalimat ini? Nilai moral yang dapat kita petik adalah hendaknya kita memaafkan orang yang berbuat curang pada kita.
Masih ingat? Adanya kata, sebentar. Adanya kata hendaknya. Benar sekali. Ya, lanjut kita ke kata serapan. Kata serapan apa ya? Diserap. Iya, benar banget, diserap. Nah, kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain. Bisa bahasa asing ataupun bahasa daerah ya. Ingat karena kita tinggal di Indonesia banyak banget bahasa-bahasa daerah ya kan. Bisa jadi bahasa yang sering kita gunakan, bahasa yang kita pakai sehari-hari itu berasal dari bahasa daerah begitu. Berdasarkan kaidah bahasa penerima ya, kata serapan. Nah, yuk kita cek. Kalian pasti pernah dengar kan kata landscape. Bagaimana nih? Landscape dalam bahasa Indonesia apa? Landscape itu? Nah, landscape. Beginikah? Landscape? Bukan ya, tanpa E. Landscape saja. Nah, begini ya. Landscape. Lanjut, kalau taksi. Nah, kalau di bahasa Indonesia bagaimana? Oh, baik. Taksi. Ya, pakai K, bukan X. Ya, kalau X itu dalam bahasa asing. Quality. Dalam bahasa Indonesia, kualitas. Ya, menggunakan U ya, bukan W. Karena sesuai KBBI, kualitas itu KUA, kualitas penulisannya yang benar. Oke. Nah, ini gaib, GHIB. Yang benar yang mana nih? Kita kan sering menggunakan kata goib gitu ya. Apakah itu benar? Bagaimana? Ya, ini gaib, tapi tanpa H. Ya, kalau menggunakan H itu dari bahasa asing. Baik. Oke. Nah, selanjutnya nih. Bentuk kata serapan yang tepat di asesmen 9 ini. Sholat. Nah, yang sering kita pakai, sholat. Apakah benar yang A, sholat, atau salat yang B? Nah, yang benar, karena mintanya yang tepat nih, yang benar adalah salat teman-teman, bukan sholat. Kalau sholat ini kurang tepat ya. Selanjutnya, nah sekarang bentuk kata serapan yang tidak tepat. Kalau di asesmen 9 tadi yang tepat nih, tapi kalau sekarang di asesmen 10 yang tidak tepat. Musola atau musala? Bagaimana? Yang tepat itu musala. Musala ini benar karena yang diminta yang tidak tepat berarti yang musola. Ya, baik. Nah, selesai pembahasan kita hari ini. Jadi, bisa kita simpulkan nih. Apa saja yang bisa kita simpulkan, teman-teman? Yang pertama, tentang resensi. Bagaimana? Sama dengan teks ulasan. Nah,
Terus yang kedua, apalagi? Kita tadi bahas tentang manfaat resensi bagi pembaca, terus penulis, ini ya, dan penerbit, ya. Baik. Selanjutnya, apalagi tadi selain manfaat? Resensi sudah, manfaat resensi sudah. Struktur ya, kita tadi bahas struktur. Ada apa saja tadi strukturnya? Masih ingat? Judul, mm-mm. Judul resensi ya. Terus apa tadi? Cover, apa cover itu berarti? Sampul, sampul buku, identitas buku. Terus yang keempat, pendahuluan. Nah, selanjutnya isi dan penutup. Benar sekali. Apalagi nih setelah struktur tadi kita belajar kebahasa. Nah, kebahasaannya tadi ada apa saja? Ada konjungsi, ada saran, dan yang terakhir kata serapan. Baik, nah selesai pembahasan kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Semoga kalian yang tadinya sedih, marah ya, bisa jadi yang emot yang tadi ya, yang bahagia setelah kita belajar. Baik, terima kasih. Saya akhiri untuk video pembelajaran hari ini. Kita ketemu di next video ya, teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.